Halo guys, gue Vincent dan sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue bakal bahas lebih lanjut tentang penyesalan atau menyesal. Lebih tepatnya, gue bakal bahas suatu artikel dari Liputan 6 yang berjudul 10 kesalahan finansial yang bikin kamu menyesal seumur hidup. Waduh, gak enak ya judulnya. Kira-kira hal apa aja sih yang membuat orang paling menyesal, terutama yang berkaitan dengan uang? By the way, datanya ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Claris Financial yang melibatkan 2.000 orang untuk menggali finansial pribadi dan pendidikan. Survei ini juga menggali kesuksesan finansial sekaligus penyesalan tentang uang. Penyesalan yang pertama, gagal membiayai anak. Buat banyak orang, menafkahi keluarga adalah prioritas terpenting ya, namanya juga ya prioritas ya. Cuman gimana kalau buat beli makan aja susah? Inilah yang disesalkan oleh banyak orang. Dan kurang lebih 6% responden menjawab gagal membiayai anak sebagai penyesalan atau kegagalan keuangan mereka dalam hidup. Penyesalan kedua, gagal mendukung anak sampai perguruan tinggi. Artikel ini mengatakan bahwa biaya pendidikan itu semakin mahal setiap tahunnya dan menjadi beban bagi setiap orang tua. Nah, ini buat para orang tua di sana ya. Ya, yang buat orang tua yang nonton nih. Walaupun udah ada bantuan dari pemerintah, kebutuhan sekolah masih dirasa mahal, apalagi sampai perguruan tinggi. Ya, jadi kalau kalian yang kuliah atau mungkin lanjut lebih dari pendidikan dasar, itu kalian beruntung ya. Ya, itu apalagi sampai biaya perguruan tinggi itu biayanya mahal banget, sangat mahal untuk fakultas-fakultas tertentu. Ya, 7% dari responden berkata tidak bisa memasukkan anak ke bangku perguruan tinggi, dan ini penyesalan terbesar mereka dalam hidup. Sedih juga ya. Penyesalan ketiga, tidak punya tabungan yang cukup saat pensiun. Normalnya seseorang pensiun ketika berusia 65 tahun. Namun saat ini banyak dari orang yang menunda pensiun karena takut kalau tabungan mereka belum cukup. Jadi ya mereka belum siap hidup dari tabungan pensiun doang. Ketika berhenti bekerja, jadi ya udah nggak ada sumber pendapatan lain cuma dari tabungan doang. Ya mereka belum siap ketika stop bekerja atau berhenti bekerja. Sekitar 11% dari responden tidak bisa pensiun lebih dini atau tepat waktu dan menyesal karena hal tersebut. Ini juga sedih sih. Terus penyesalan yang keempat, tidak membeli rumah kedua. Sebanyak 12 responden berkata mereka kecewa tidak membeli rumah kedua. Mereka kecewa karena jika waktu itu beli rumah, mereka punya aset yang bernilai karena harganya terus melambung dan naik. Tapi itu sayangnya waktu itu ya, udah lewat. Terus yang kelima, penyesalan kelima, tidak berinvestasi. Di sini, survei memberikan contoh seandainya membeli saham Amazon, ya kalian tahu lah, perusahaan e-commerce yang gede banget, di tahun 90-an, atau Google di awal tahun 2000-an, karena dapat memiliki penghasilan pasif yang sangat besar. 12% dari responden menjawab tidak berinvestasi sebagai penyesalan mereka. Dan ya ini namanya penyesalan ya guys, nggak ada yang enak. Semuanya itu sedih lah, karena mereka melewatkan peluang-peluang penting dan akhirnya ya ketinggalan kereta. Dan mungkin ada yang kerasanya baru nanti, mungkin di usia 65 tahun, ada yang baru kerasanya pas mungkin udah mulai menikah, berkeluarga. Ini beda-beda penyesalannya. Ya ini video ini bakal gue bagi jadi 2 part ya. Nanti di part selanjutnya gue bakal bahas penyesalan sisanya. Sekian dulu video dari gue, dan ya gue bakal lanjutin sisanya di part selanjutnya. Ditunggu aja ya, jangan lupa pantengin videonya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.